Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul 'iqab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah rajulun a'ta bi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika Allah berkata di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah." Itulah mereka orang-orang yang menyakiti, yang melawan, yang menentang Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat yang lain Allah berkata, "Wa inna fariqam minhum yasma'una kalam Allah." Tetapi thumma yuharrifuna min. Kemudian mereka berpaling. Termasuk dari orang-orang yang menentang, yang mendengarkan dengan baik ayat-ayat Allah, tapi mereka tak menjalankan, tapi justru mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang seperti ini yang Allah sebut di dalam surat tadi, dalam ayat tadi, bahwa mereka sedang menentang Allah, mereka sedang melawan Allah, mereka sedang mengajak Allah bermusuhan, mereka sedang ingin menjadikan Allah musuh bagi mereka. Kemudian Allah lanjutkan ayat tersebut, bagi mereka azab yang sangat pedih, syadidul iqab, balasan yang setimpal, balasan yang sangat pedih. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Di dalam hadis ini Nabi menyampaikan kepada kita semua. Kata Nabi, Allah punya musuh dan Allah menganggap 3 golongan ini musuh bagi dirinya. Siapa yang 3 golongan ini? Yang pertama, rajulun a'tabi thumma ghadara. Hadis ini diartikan oleh para ulama hadis. Ada orang-orang yang bersumpah atas nama Allah, tapi mereka berdusta. Ada orang-orang yang memanfaatkan Allah untuk mendapatkan kepentingan. Ada orang-orang yang bersumpah atas nama Rasulnya. Mereka gunakan nama Rasulnya untuk mencari kepentingan dan keuntungan. Di dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, kata Nabi, hadisnya hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah Ta'ala. Kata Nabi, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang tidak diajak oleh Allah berbicara. Allah tak mau melihat mereka, wala yanzuru ilaihim. Allah tidak mau mensucikan mereka, wala yuzakkihim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Walahum azabun alim. Di dalam riwayat yang lain, di dalam ayat yang lain Allah berkata, "Yal'anuhumul la'inun." Orang-orang tersebut dilaknat oleh Allah. Di dalam ayat yang lain, orang seperti ini penghuni neraka. Siapa mereka? Pelaku dosa besar. Siapa mereka? Dari 3 golongan tersebut, salah satu di antaranya al-halaful kadzib. Mereka yang bersumpah atas nama Allah dan mereka berdusta kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ketika kita melihat kepada kalimat ini, ada orang-orang yang bersumpah. Ini bukan tanpa alasan. Karena manusia hari ini mudah bersumpah. Manusia hari ini untuk mencari kepercayaan orang, mereka melakukan sumpah. Seolah-olah dengan sumpah ini bisa menarik keyakinan dan kepercayaan. Bisa menimbulkan semangat. Bisa menjadikan dagangannya, misalkan dagangan mereka terjual, habis, dan mendapatkan keuntungan yang besar. Al-halafu munfiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil barakah. Memang sumpah ini, kata Nabi, bisa memberikan dampak positif dan negatif. Bagi mereka yang berjualan, kalau mereka memanfaatkan sumpah untuk memberikan keyakinan kepada orang, memang bisa memberikan keyakinan, kepercayaan. Sehingga bisa mendatangkan keuntungan. Ketika orang berkata, wallahi, dagangan ini baik, halal, dan lain sebagainya, mereka akan datang untuk membeli. Tapi ini adalah, jika tersembunyi di baliknya adalah sebuah kedustaan. Inilah yang disebut oleh Allah, mereka akan menjadi musuhku, kata Allah. Di dalam Al-Quran, ada orang, ada kelompok, ada golongan yang diperangi oleh Allah. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, fa'dzanu biharbin minallah. Siap-siap kami perangi. Salah satu di antara orang yang diperangi mesti adalah musuh. Siapa mereka? Pelaku riba. Apa maksud pelaku riba di sini? Pada intinya adalah pelaku kezaliman. Sama, orang yang bersumpah dusta, mereka melakukan kezaliman. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Jika kezaliman yang mereka lakukan mengatasnamakan Allah, atau jika kezaliman mereka lakukan atas nama pribadi, mereka berdosa. Tapi jika kezaliman mereka lakukan atas nama Allah dan manusia, atas nama Allah dan Rasulnya, maka mereka pelaku dosa besar. Nah, orang-orang yang melakukan dosa besar, maka bagi mereka Allah tak mau melihat mereka. Allah tak mau mensucikan mereka. Allah tak mau berbicara dengan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih, dan bagi mereka neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'ti ajrah. Ada orang-orang yang memiliki karyawan, staf. Ada orang-orang yang memiliki, yang membantu, dan mereka menggaji. Kata Nabi, orang ini akan jadi musuhku. Kapan? Ketika mereka mengambil manfaat dari orang, tapi tak membayar gajinya. Rajulun istajara ajiran. Orang-orang yang mempekerjakan orang lain, yang setelah mempekerjakan orang lain, mereka tak membayar gajinya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, kata Nabi, qabla an yajiffa arakahu. Berilah gaji mereka sebelum kering keringat mereka. Ini adalah kiasan. Ini adalah poin penting yang harus dipahami oleh semua orang. Siapapun yang ingin mengambil manfaat jasa dari orang lain, maka ingat kalimat ini, kata Nabi. A'ti ajrahu qabla an yajiffa arakahu. Berikan hak mereka. Karena kenapa? Ketika kita tak memberikan hak mereka, kita masuk dalam kategori zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada manusia. Zalim kepada siapa? Zalim kepada Allah. Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan, berikan sebelum keringatnya kering. Allah mengatakan, selesaikan urusanmu dengan manusia. Allah mengatakan, selesaikan hak orang lain. Itu kewajiban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah berkata seperti ini, ketika Nabi menyampaikan dalam konteks ini, ada peringatan kepada kita semua. Wahai manusia yang mempekerjakan manusia, ingatlah Anda punya kewajiban untuk menyelesaikan. Kenapa harus demikian? Kenapa harus diperingatkan? Karena kezaliman ini tidak akan pernah selesai ketika Anda tidak menyelesaikannya di dunia. Kenapa? Karena di akhirat hatta yuqadu syatal jarha ila syatal qarna. Semua kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi, maka kelak ketika tidak selesai di dunia, maka Allah tinggal mengambil haknya orang tersebut dari diri kita. Sampai selesai dan pahala kita tak mampu menutupi kezaliman kita, maka kezaliman dan kemaksiatan dan dosa orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka selesaikan. Maka hari ini kita melihat, mudah sekali manusia melihat melakukan kezaliman. Memotong gaji orang, tidak membayar gajinya, dengan alasan-alasan yang kadang tidak masuk akal. Atau dengan alasan-alasan yang sepele. Tapi ingat, satu hak yang Anda potong dari orang yang punya hak,
maka Anda telah memakan daripada barang yang haram. Satu yang haram yang masuk ke dalam diri Anda, maka akan berubah menjadi darah daging. Anna yustajabalah. Orang yang memakan haknya orang lain, orang yang mengambil haknya orang lain, tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah telah menanamkan dalam perut mereka nar, api neraka. Kemudian yang ketiga, warajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Ada orang-orang yang memanfaatkan momentum terbaik. Sebutlah hari ini Ramadan. Ada relawan-relawan yang berjuang untuk kaum-kaum du'afa. Ada para relawan-relawan yang berjuang untuk sosial. Ada relawan-relawan yang berjuang untuk lansia. Mereka semua, baik anak yatim, baik orang miskin, baik siapapun di antara mereka lansia, mereka semua adalah manusia merdeka. Jangan Anda manfaatkan mereka untuk mencari keuntungan. Jangan Anda manfaatkan mereka untuk mencari kepentingan. Banyak tersebar luas hari ini. Orang-orang menjalankan proposal dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maaf, ini bantuan untuk sosial. Maaf, ini bantuan untuk lansia. Maaf, ini bantuan untuk yatim, du'afa, dan lain sebagainya. Tapi yang mereka berikan kepada mereka yang berhak menerima berapa. Dan mereka mengambil lebihnya. Tidak ada hak kita. Tidak ada hak kita. Orang seperti ini zalim. Mereka menzalimi siapa? Menzalimi kaum du'afa. Mereka menzalimi siapa? Lansia. Mereka menzalimi siapa? Anak-anak yatim. Orang-orang seperti ini selalu memanfaatkan momentum. Kapan? Terkhusus di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk memanfaatkan kedermawanan manusia. Berlomba-lomba. Orang bersedekah dimanfaatkan untuk mencari kepentingan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sengaja menjadikan anak-anak itu sebagai pengemis untuk mendapat keuntungan. Sebutlah ada orang yang menjadi bos daripada pengemis. Rumahnya bertingkat, mewah, mobilnya mewah, tapi ternyata punya anak-anak pengemis yang memang mereka asuh untuk mencari kepentingan. Orang-orang seperti ini zalim. Orang-orang yang seperti ini telah melakukan kezaliman yang sangat zalim kepada siapa? Kepada manusia. Siapa mereka? Manusia merdeka. Dan yang lebih parah lagi, mereka berkhianat kepada Allah. Dan yang lebih berbahaya lagi, mereka berkhianat kepada Rasulullah. Ciri-ciri manusia pengkhianat ini, ciri-ciri orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, masuk dalam salah satu ciri-ciri manusia munafik. Apa kata Nabi dalam hadisnya? 3 tanda orang munafik. Satu di antaranya, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apa arti khana? Khianat. Orang-orang yang berkhianat. Siapa mereka orang yang berkhianat? Yang menentang Allah. Siapa mereka yang berkhianat? Yang menentang Rasulnya. Siapa mereka yang berkhianat? Mereka yang menzalimi manusia. Sama-sama manusia tapi saling menzalimi. Sama-sama manusia tapi memanfaatkan manusia. Dari poin 3 tadi, Nabi mengatakan kepada kita semua, jika salah satu di antara 3 tersebut dilakukan oleh manusia dan sadar, jangan pernah mengaku kalau mereka beriman kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang yang beriman tidak akan menzalimi orang-orang yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang tingkatan orang-orang Islam, yang pertama ada orang mukmin, yang kedua ada orang muslim, yang ketiga ada orang-orang musyrik, yang keempat ada orang munafik. Siapa semua? Muslim, orang yang berislam belum tentu mukmin. Orang mukmin sudah mesti muslim. Tapi ada 2 hal lagi, ada musyrik, ada muslim tapi dia musyrik, ada muslim tapi dia munafik. Siapa mereka? Salah satu di antaranya adalah mereka yang melakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya dzal jalali wal ikram.
اللهم أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن